Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Jawab yang kompak. Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana ila ad-dinil qawim wa ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustad wal ustazah, para muballighin, terkhusus untuk Kiai Haji Haddad Hasbi dan juga Kiai Haji Bedog yang sama-sama kita doakan, mudah-mudahan para alimil ulama kita, para sesepuh kita, para ustad wal ustazah kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu masih semangat kagak nih? Cinta gak sama ulama? Sayang sama ulama? Suka doain ulama? Kenapa aminnya kecil? Kalau cinta sama ulama, kalau sayang sama ulama, doainnya yang kencang. Siap? Siap. Jangan lupa Bu, ulama nih kerjanya buat kita 24 jam. Betul apa betul? Betul. Ada yang meninggal datang ke siapa? Ulama. Ada yang mau hitanan datang ke siapa? Mau rajaban datang ke siapa? Ulama. Makanya itu jangan lupa doain ulama. Kita doakan para ulama kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam urusan dakwahnya Allah berikan kemenangan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salam penghormatan ini kami sampaikan kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun Polri, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah yang mungkin hadir pada acara kali ini, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan para umarok kita, para RW kita, para lurah kita menjadi lurah yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membimbing umat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para RT kita, umarok kita, lurah kita dijadikan orang-orang yang bisa meniru daripada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkhusus salam penghormatan ini kami sampaikan kepada segenap panitia acara. Ada Karang Taruna dan juga anak-anak abah yang begitu luar biasa berjibaku untuk tersukseskannya acara ini. Insya Allah para panitia Karang Taruna yang sudah berjibaku untuk menyukseskan acara ini
Anda adalah orang yang pertama dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kami punya guru, Pak. Kami punya guru, Bu. Siapa? Al-Habib Ridha Al-Kaf. Beliau pernah diceritakan sesuatu oleh Habib Mundir Al-Musawwar, bahwasanya dulu beliau buat satu kajian di mana? Di Monas. Kurang lebih yang hadir 100.000 orang. Setelah beliau melaksanakan kajian tersebut, hingga akhirnya Habib Mundir Al-Musawwar malamnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Habib Mundir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau bangga terhadap cucumu ini?" Dijawab oleh Rasul, "Bala ya Mundir. Tentu aku bangga terhadapmu. Bagaimana tidak bangga? Orang kamu bisa ngumpulin orang 100.000 di Monas." Hingga akhirnya, tapi catat wahai Mundir, kata Rasulullah, aku lebih bangga terhadap orang-orang yang sebelum acara tersebut sukses, acara tersebut terselenggara, mereka sudah bercucuran keringat, mereka sudah mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk tersukseskannya acara tersebut. Tepuk tangan buat panitia. Insya Allah. Dan juga salam penghormatan ini kami sampaikan kepada kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, kaum mudi yang hadir pada kajian kali ini, yang mudah-mudahan setelah pulang daripada kajian ini segala hajat keinginan kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Lanjut. Baru mulai. Aneh tuh sebenarnya agak nervous. Kenapa? Karena tampil di hadapan teman-teman yang tahu borok aneh. Masya Allah, makanya agak sedikit nervous gitu. Masya Allah. Ibu udah kenal sama aneh? Hah? Aduh, emang gak main TikTok? Ketinggalan zaman. Masya Allah. Perkenalkan, aneh Aang Doni El Falaki, asalnya dari Ciamis, Panjalu, Jawa Barat. Kenal? Siapa cenah? Hah? Siapa? Cewek. Siapa? Aang Doni El Falaki. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majlis yang mulia. Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majlis yang agung. Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ribuan orang mereka bermaksiat kepada Allah, tetapi warga muncul, mereka bikin muncul bersolawat. Alhamdulillah. Yang mana saudara, tahun kemarin Masya Allah perjudian di mana-mana, prostitusi di mana-mana, bahkan riset menunjukkan apa? 140 piece kondom terjual di tahun lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahun 2022 malaman 1 Januari kondom terjual 140.000. Masya Allah. Buruk atau kagak? Masya Allah. Untung Allah Subhanahu wa taala masih ngumpulin kita di majlis yang mulia, di majlis yang agung, yang mana saudara, kumpulnya kita pada malam hari ini tidak lepas dari apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Inna haulal arsh, sesungguhnya nanti di hari kiamat akan ada di pinggir arasy-Nya Allah manabir min nur, akan ada mimbar-mimbar tercipta daripada cahaya Allah. Wa 'alaiha qaumun, dan di atas mimbar tersebut akan diisi oleh kaum-kaum libasuhum nur wa wujuhum nur, baju mereka tercipta dari cahaya Allah, muka mereka terpancar cahaya Allah.
laisa bi anbiya, laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan daripada golongan nabinya Allah, mereka bukan orang golongan daripada orang yang mati syahid. Kira-kira Bu, kira-kira Pak, ane mau tanya, kalau ibu nanti hari kiamat dipakein baju dari cahaya Allah, mau apa kagak? Jawab yang kompak, mau atau kagak? Dipakaikan mimbar dari cahaya Allah, mau atau kagak? Terpancar dari muka ibu cahayanya Allah, mau atau kagak? Para sahabat pun menginginkan hal tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sibhum lana, sifati mereka ya Rasulullah. Siapa mereka yang Allah berikan keistimewaan yang luar biasa, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karamah terhadap mereka? Hingga akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka-mereka yang Allah berikan baju dari cahaya Allah, mereka-mereka yang terpancar daripada muka mereka cahaya Allah, mereka-mereka yang bersinar daripada mukanya mereka daripada cahaya Allah. Mereka-mereka adalah orang-orang hum mutahabbuna fillah, orang-orang yang selama di dunia saling cinta karena Allah. Kira-kira ibu hadir di majelis ini saling cinta karena Allah atau kagak? Saling cinta karena Allah atau kagak? Cinta. Alhamdulillah. Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, mereka-mereka yang Allah berikan cahaya daripada muka mereka, dipakaikan baju daripada cahaya Allah, diberikan mimbar daripada cahaya Allah, mereka-mereka adalah al-mutajallisuna fillah, yang orang-orang yang saling duduk karena Allah. Kita kira-kira nih duduk karena Andoni El Falaki atau karena Allah? Karena Allah. Betul, betul. Alhamdulillah. Dan mereka-mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipakaikan baju daripada cahaya Allah, terpancar dari muka mereka cahaya Allah, mereka-mereka adalah al-mutajawwiruna billah, yang saling bersilaturahmi karena Allah. Kira-kira ibu-ibu hadir pada malam hari ini silaturahminya karena Allah atau bukan? Karena beseknya atau bukan? Tapi karena Allah. Alhamdulillah. Makanya penting Bu hadir di majelis ilmu, terkhusus untuk bapak-bapak, karena yang dilihat cewek-cewek cantik-cantik, masya Allah. Ibu-ibu doang yang paling banyak. Tapi di mana-mana kayak gitu, betul apa betul? Betul, masya Allah. Bahkan jaminan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang duduk hadir di majelis ilmu, apa kata Nabi? Ghanimatu majalisud dzikri, atau ghanimatu majalisul ilmi al jannah. Ghanimah, hadiah bagi mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, tiada lain dan tiada bukan hanyalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Selanjutnya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, idza marartum biryadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surganya Allah, maka bersinggahlah dengan bahagia. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, emang masih ada taman-taman surga yang ada di muka bumi ini? Jawab Rasul, tentu ada. Apa? Halaquz zikri atau halaqul ilmi. Apa itu? Halaqah majlis ilmu dan juga halaqah majlis di zikir. Kita malam hari ini duduk di majlis ilmu. Kita duduk malam hari ini duduk di majlis di zikir. Kita duduk malam hari ini di majlis salawat. Alhamdulillah. Dan terlepas dari itu saudara, kita ingin membuktikan daripada rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita untuk membuktikan rasa cinta kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bu, kira-kira Pak, kalau ditanya cinta tidak terhadap Rasul, cinta tidak terhadap Rasul, cinta, apa buktinya? Likulli syai'in alamah, segala sesuatu itu ada cirinya. Masya Allah. Cewek-cewek, cewek-cewek, bukti cinta tahu gak? Yang jomblo-jomblo tahu kagak? Masya Allah, bukti cinta akad, betul apa betul?
Percuma bilang I love you 1000 kali kalau tidak qabil tuh di depan penghulu. Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Masya Allah. Kita bahas tentang sebab cinta. Kira-kira setuju atau kagak? Sebab-sebab cinta jauh tahu apa kagak? Hah? Sebab cinta ibu dulu saat sama bapak nikah sebabnya karena apa? Hah? Ini mudawati. Anda kalau cinta sama cowok karena apa? Hei, hello, semangat. Sebab cinta ada 3 pak. Sebab cinta ada 3. Pertama al-jamal, yang kedua al-kamal, dan yang ketiga an-nawal. Apa itu al-jamal? Al-jamal artinya adalah keindahan. Contoh, teteh-teteh yang di sana suka sama Mang Rokib yang di sini. Oh, kenapa cinta sama Mang Rokib? Oh, ditanya si cewek tersebut, karena Mang Rokib jamal. Apa artinya? Ganteng. Masya Allah. Ganteng apa ganteng? Gantengan Mang Rokib atau aneh? Masya Allah. Karena ganteng. Yang kedua al-kamal, sebab seseorang bisa cinta karena al-kamal, artinya adalah sempurna. Masya Allah. Contoh kita cinta sama Bi Icih misalnya, atau Bi Edah misalnya. Masya Allah. Ada Bi Edah? Yang mana? Masya Allah. Ditanya, kok cinta sama Bi Edah? Oh, tidak ada yang lebih sempurna daripada Bi Edah. Masya Allah. Itu bukti cinta. Sebab cinta karena sempurna. Yang ketiga adalah an-nawal. Apa itu an-nawal? An-nawal itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ditanya ibu-ibu, kok cinta sama bapak? Masya Allah, meskipun wajahnya seperti Hajar Aswad, tetapi sholat berjamaahnya rajin. Masya Allah, akhlaknya baik terhadap istri. Masya Allah, sebulannya 30 juta misalnya. Amin. Dengerin tuh bapak-bapak. Karena akhlak yang baik. Begitupun kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau semakin cinta terhadap Rasul, maka ketahuilah 3 sifat ini. Ketahuilah 3 sifat ini. Pertama, Mang Jamal. Pertama, yang kedua, yang ketiga, an-nawal, al-jamal. Kalau ditanya Pak, kalau ditanya Bu, siapa orang yang paling gantengnya orang? Rasulullah. Siapa makhluk yang paling indahnya makhluk? Rasulullah. Siapa orang yang paling sempurnanya makhluk? Rasulullah. Bahkan Pak, Bu, Abu Lahab Rasulullah. Abu Lahab membenci Rasulullah, tetapi Abu Lahab belum pernah melihat secara langsung wajah Rasulullah. Kenapa ditanya? Kenapa Abu Lahab kagak berani memandang Rasulullah? Karena kalau melihat wajah Rasul, karena melihat Muhammad, kata Abu Lahab, aku langsung cinta terhadap dia. Musuhnya saja cinta terhadap Rasul, apalagi kita sebagai umatnya. Bahkan dulu yang terjadi di Nabiullah Yusuf itu ganteng, Masya Allah, sampai-sampai wanita-wanita pada zaman tersebut mengiris-iris tangannya saking terlena oleh kegantengan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ganteng daripada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Cuman kalau Nabi Muhammad dimastur, ditutup, disimpan kegantengannya buat di akhirat. Kenapa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau dibuka di dunia, yakin orang yang melihat wajah Nabi Muhammad, mereka akan membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya saking terlena oleh keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Masya Allah. Jadi siapa makhluk yang paling gantengnya makhluk?
Siapa? Nabi Muhammad. Kalau di Timur Tengah, Pak, kalau di Timur Tengah, Bu, nih, Masya Allah, paling indah itu ketika kita melihat bulan purnama. Karena di Timur Tengah dulu tidak ada yang hijau-hijau kayak di Indonesia. Masya Allah, kalau kita di Indonesia dikit-dikit lihat yang hijau, langsung ke pemandangan yang indah. Tetapi di Timur Tengah kagak. Masya Allah, mereka kalau mau melihat pemandangan, melihat bulan purnama. Tetapi ketika melewat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pandangan tersebut berpindah kepada siapa? Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bulan pun merasa iri terhadap siapa? Terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena durasi anetik cuma 30 menit. Yang kedua, al-kamal. Sebab cinta yang kedua al-kamal. Seseorang bisa cinta karena kesempurnaannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurnanya makhluk. Kenapa gak sempurna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa sempurna daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena saudara, baru lahir saja, baru dikandung saja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beritanya digemborkan di langitnya Allah, beritanya dipiralkan di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah sampai memiralkan daripada dikandungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kesempurnaan dan juga keistimewaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun sebagai umatnya Nabi Muhammad menjadi mulia karena siapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat malaikat Jibril alaihi salatu wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril berkaca di surganya Allah. Malaikat Jibril melihat wajahnya yang begitu indah. Malaikat Jibril melihat wajahnya yang begitu bagus, saking merasa takjub terhadap dirinya sendiri. Hingga akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, apakah engkau pernah ciptakan makhluk yang lebih indah daripada aku, yang lebih sempurna daripada aku?" Jawab Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Jibril, belum pernah aku ciptakan makhluk yang lebih indah dan lebih sempurna daripada dirimu." Saking bersyukurnya malaikat Jibril bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali sujudnya malaikat Jibril 20.000 tahun. Masya Allah, 20.000 tahun. Kira-kira Bu, 5 menit kuat gak sujud? Kira-kira 20 menit sujud kuat kagak? Kagak. Malaikat Jibril 20.000 tahun. Sekali sujudnya, 2 kali sujud 40.000 tahun. Setelah 40.000 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan perkataannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Jibril, sungguh aku belum pernah menciptakan makhluk yang lebih indah daripadamu, yang lebih sempurna daripada dirimu. Tetapi nanti di akhir zaman akan ada satu umat, yang mana umat tersebut dipimpin oleh satu nabi, yang mana apabila sholatnya yang lalai saja mampu mengalahkan daripada 40.000 sujudmu." Allahu Akbar. Gara-gara bercantelnya kita dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sempurnanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aneh mau tanya sama ibu-ibu, bangga tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad? Betul. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi. Yang ketiga apa? Yang ketiga sebab cinta an-nawal, akhlak yang baik. Masya Allah, seseorang bisa jatuh cinta, seseorang bisa cinta karena akhlaknya yang baik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, sampai-sampai Allah memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paling baiknya akhlak daripada rasul-rasul yang lain. Masya Allah, bagaimana ketawaduan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Pulang ke rumah bantu istri. Apakah karena kesibukan beliau menjadi rasul?
Masya Allah, beliau meninggalkan haknya terhadap istrinya? Kagak Pak, dengerin tuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan haknya sebagai suami. Ini mah mentang-mentang udah jadi suami, pulang ke rumah bodoh amat sama istri. Masya Allah, betul apa betul? Padahal istri itu kodratnya pingin dimanja. Masya Allah, ayang lagi apa? Udah makan atau belum? Masya Allah, kayak gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau Rasul tetap bantu istri. Ketawaduan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila diundang oleh orang fakir, beliau orang yang pertama datang untuk menghadiri acara orang fakir tersebut. Sekarang Masya Allah, mentang-mentang udah di atas, dulu mah Masya Allah saat kampanye datang ke kita ngemis-ngemis gitu kan, Masya Allah, udah jadi lupa cie. Ada kagak yang kayak gitu? Insya Allah umar muncul mah baik-baik semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesabarannya, keteguhannya dalam berdakwah kepada Allah. Masya Allah. Beliau saat dakwah ke Taif, Pak, beliau bukan cari jabatan. Saat beliau dakwah ke Taif, Bu, beliau bukan cari pangkat, bukan cari nama, tetapi untuk menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Pak, datang ke Taif dilempari batu, dilempari sendal, dilempari kotoran oleh orang-orang Taif. Masya Allah. Apa Rasul marah? Kagak. Masya Allah, Rasul kagak marah sama sekali. Setelah beliau dakwah, ngajak ke sana dipukulin, ngajak ke sini dipukulin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada penduduk Taif, wahai penduduk Taif, apabila kalian menolak aku, apabila kalian tidak menerima aku, biarkan aku keluar daripada tanah Taif. Apa jawaban orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad? Mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau masuk ke tanah Taif tanpa izin, maka engkau harus mati di sini. Allah karim, dakwah sampai diancam mati. Masya Allah. Hingga akhirnya masih beliau tetap teguh, tetap sabar, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai siang menuju sore. Hingga akhirnya kata Rasul, wahai penduduk Taif, apabila kalian tidak menerima saya, apabila kalian tidak mau saya di sini, biarkan saya keluar. Masya Allah. Hingga akhirnya apa? Allah buka hati penduduk Taif. Kata penduduk Taif, andai Muhammad mati di sini, yakin para gegeden yang mencintai Nabi Muhammad pasti datang ke sini. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kata penduduk Taif, wahai Muhammad, apabila engkau ingin keluar dari tanah Taif, silahkan, tapi hanya akan kuberikan satu jalan, yang mana di jalan tersebut sudah disediakan pemuda-pemuda yang kekar-kekar, yang tangguh-tangguh. Masya Allah, Nabi Muhammad selangkah keluar menuju apa? Menuju keluar daripada tanah Taif, dipukul dari kanan, jatuh ke kiri, dibangunkan lagi, pukul kiri, jatuh kanan. Allahu Akbar. Sampai beliau keluar daripada tanah Taif, datang dua malaikat penunggu daripada gunung Taif. Wahai Muhammad, apabila engkau suruh aku untuk mengangkat daripada gunung Uhud, gunung daripada apa? Sisi-sisi tanah Taif, maka akan kulakukan untuk menyiksa kaummu yang kurang ajar tersebut. Tapi apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai malaikat, jangan. Wahai malaikat, jangan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka orang yang tidak tahu. Dan harapanku di kemudian hari, kalau mereka tidak masuk Islam sekarang, mungkin bisa jadi anaknya, mungkin bisa jadi cucunya. Sampai sekarang Masya Allah, Taif jadi negara Dubai, negara yang paling kaya di dunia. Allahu Akbar. Padahal dulunya Taif itu adalah negara paling miskin. Masya Allah, keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di satu pohon. Dalam riwayat itu pohon kurma, ada riwayat lain pohon anggur. Di situ beliau menatap tanah Taif. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah terhadap kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Kira-kira kalau ibu udah dipukulin, udah dizolimin, Masya Allah, apakah ibu akan mendoakan baik terhadap orang yang mukulin tersebut? Hah? Kagak kan? Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan kaum Taif dengan doa yang sangat lembut, doa yang sangat bagus. Apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pada Allah agar penduduk Taif diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sebab cinta ada berapa? 3. Pertama, al-jamal. Yang kedua, al-kamal. Yang ketiga, an-nawa. Faham ya? Insya Allah. Nanti kalau kagak paham ngundang lagi aja. Insya Allah. Sebelum aneh tutup, aneh mau minta doanya dulu, terkhusus buat anak-anak abah yang mungkin sekarang itu acara walimatus safar. Kita doakan siapapun yang berangkat, mudah-mudahan dalam pemberangkatannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sampai tujuan bisa menyempurnakan ibadah, sampai lagi ke Indonesia bisa pulang dengan selamat, membawa gelar umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bacakan sholawat busyra bareng-bareng. Kalau enggak ada yang nurutan, didoakan mudah-mudahan balik papanggi jeung setan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. Sarang-sarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa hadza minni hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.